Pada tanggal 18 September kemarin terjadi peristiwa terhadap anak sekolah Jepang di Shenzhen, China. Kejadian ini ngebikin para pekerja Jepang yang bekerja di China atau semua warga negara Jepang yang bekerja di China itu khawatir akan keselamatan mereka. Perusahaan-perusahaan Jepang di China seperti Panasonic, Toshiba, Toyota, mereka kan punya banyak karyawan Jepang yang bekerja di perusahaan mereka di China. Itu sampai mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi karyawannya. Sebegitu peduli mereka terhadap para karyawannya. Gimana ya peristiwa naas ini kok bisa terjadi dan kenapa efeknya bisa seheboh ini? Se-effort apa perusahaan-perusahaan itu dalam melindungi karyawannya? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom nama marga teman-teman sendiri. Untuk kaos custom marga ada berbagai efek. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark, jadi kalau digelapan bisa nyala. Ada juga yang efek emas, emasnya ini berkilau. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologram rainbow-nya. Kalau teman-teman nggak suka yang aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Selain karakter marga, ada juga karakter tokoh-tokoh Tiongkok seperti Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samko juga lengkap seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Open PO sampai 13 Oktober, bisa dicek out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Untuk menghindari dolar kuning, kata penusukan Intan ganti bahasa Mandarin ya, yaitu "c". Daripada Intan tati-tati terus kan nggak enak juga didengarnya. Jadi ceritanya ada peristiwa J yang terjadi pada anak berusia 10 tahun, anak warga negara Jepang. Terjadi di hari Rabu pada tanggal 18 September jam 8 pagi di sekitar The Shenzhen Japanese School. Si anak ini kita sebut aja Shen ya. Perutnya oleh seorang pria yang tidak dia kenal, usianya 44 tahun. Nama pelaku adalah Chung. Chung ini langsung ditangkap, nangkepnya juga gampang, dan akibat perbuatannya Chung ini, nyawa Shen itu melayang keesokan harinya, yaitu Kamis dini hari. Si Chung ini melakukan secara terang-terangan, dia tidak menutupi wajahnya, dan dia memang sudah siap untuk ditangkap. Peristiwa Chung ini terjadi di tanggal yang sensitif. Tanggal sensitif apa ya? Karena pada 18 September 1931 terjadi peristiwa yang disebut peristiwa Mukden. Itu adalah peristiwa di mana Jepang itu ngetrik. Dia itu ngeledakin jalur kereta api di dekat Mukden. Terus gitu dia nuduh bahwa yang ngeledakin itu pasukan dari China. Jepang nuduh gitu supaya dia bisa invasi ke Manchuria. Dan ini adalah titik awal Jepang menginvasi China. Yang mana kita tahu sendiri ya, saat Jepang menginvasi China itu terjadi hal-hal yang di luar nalar. Seperti contohnya adalah peristiwa Nanjing dan unit 731 yang mana ini videonya juga sudah Intan buat. Balik lagi ke peristiwa J yang dilakukan oleh Chung terhadap Shen. Masih belum tahu ya kenapa Chung melakukan hal itu. Sudah bisa ketebak yang melakukan, kalau nggak Gen Y ya Gen X. Nggak mungkin Gen Z melakukan hal ini. Lawong Gen Z aja bulan lalu ke festival anime. Gen Z loh bener-bener warga negara Tiongkok, dia ke festival anime pakai kimono kok sudah ndak ada sakit hatinya. Intan juga bahas loh itu sampai dia diusir kan sama petugas festival anime. Kalau teman-teman mau lihat ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Gen Z itu
banyak yang sudah memaafkan Jepang. Dan untuk kali ini Intan setuju sama Gensi. Ya memang sih Jepang itu keterlaluan pada waktu itu. Tapi kan ya namanya sejarah. Cukup untuk diinget aja, nggak usah sampai dibawa dendam. Kalau dendam bales-balesan kayak gini terus ya kapan selesainya? Iya kan? Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyebut hal yang terjadi pada Shen ini itu perbuatan yang sangat tercela dan telah menginstruksikan para pejabat untuk mendesak Beijing agar segera berbagi informasi tentang insiden ini secepat mungkin. Kediaman resmi Duta Besar Jepang di China, Kenji Kanasugi, itu sampai mengibarkan bendera setengah tiang pada hari Kamis untuk menunjukkan tanda berkabung atas berpulangnya Shen. Kemudian sekolah-sekolah Jepang di Shenzhen memutuskan untuk tutup sepanjang minggu itu untuk memastikan keselamatan para muridnya. Soalnya Shenzhen ini memiliki kurang lebih ya sekitar 3.600 penduduk Jepang yang tinggal di sana. Shenzhen ini populasi warga Jepang kelima di China, terbesar kelima di China. Dan kejadian yang menimpa Shen ini bukan pertama kalinya. Baru loh beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Juni, terjadi juga peristiwa C terhadap seorang ibu dan anak di Suzhou. Peristiwa itu terjadi di dekat halte bis. Untung saja pada saat itu ada seorang petugas bis ya, namanya adalah Hu Youping, dia cewek. Dia menghalangi pelaku. Karena menghalangi pelaku tersebut, Hu Youping akhirnya terluka parah dan nyawanya juga melayang. Tapi si anak dan si ibu yang berwarga negara Jepang itu selamat. Atas jasa Hu Youping ini, pemerintah itu sampai ngasih gelar Hu Youping ini Suzhou Shejian Yang Wei Mo Fan, yang artinya contoh keberanian kota Suzhou kepada Hu Youping. Oke, balik lagi ke peristiwa J yang baru saja terjadi terhadap si anak, yaitu Shen. Perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Panasonic, Toshiba, Toyota, dia sangat peduli kepada karyawannya. 1-2 hari setelah kejadian, Panasonic itu ngebolehin karyawan Jepangnya yang tinggal di China pada saat itu untuk pulang kampung. Tiket dibayari. Begitu juga dengan Toshiba, dia memperingati karyawannya itu bolak-balik supaya jaga diri. Begitu juga dengan Toyota, dia terus memantau karyawan-karyawan Jepangnya. Toyota ini rutin ngasih informasi yang dibutuhkan demi keselamatan karyawan-karyawannya. Ada juga media Jepang yang berbasis di China, itu juga mau menanggung tiket buat karyawan Jepangnya yang mau balik ke Jepang. Kedutaan Besar Jepang di Beijing itu mengeluarkan peringatan setelah kejadian yang menimpa Shen di Shenzhen. Peringatan itu supaya warganya itu berhati-hati terhadap warga negara China yang mencurigakan. Kedutaan itu juga mengadakan pertemuan darurat dengan perwakilan-perwakilan bisnis, sekolah untuk ngasih pengarahan kepada mereka untuk meningkatkan waspada jika mereka punya murid Jepang, karyawan Jepang, itu diharap untuk waspada di bulan-bulan ini karena memang bulan yang sangat sensitif bagi warga negara Tiongkok. Seorang mantan diplomat Jepang itu mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Shen itu terjadi karena hasil pendidikan anti-Jepang selama bertahun-tahun di sekolah-sekolah China. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida itu menuntut kejelasan dan mendesak China untuk menjamin keselamatan warga negara Jepang. Ya memang ya, waktu Intan di China itu kan nggak bisa mengakses TV-TV luar. Yang ada TV-TV-nya China semua, iya kan. Di situ itu banyak banget drama-drama tentang peristiwa Nanjing, drama-drama tentang
China melawan Jepang. Jadi pas di China itu Intan sempet batin, lah kalau tontonannya kayak gini, di sekolah juga diajari sejarah yang ditekankan itu pada hari-hari saat melawan Jepang. Yo pantes kalau sampai sekarang itu mereka itu masih kepahitan sama Jepang. Pada konferensi pers, juru bicara Menteri Luar Negeri China mengatakan bahwa dia juga sangat menyesal dan sakit hati atas kejadian yang menimpa Shen. Dan dia menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Shen. 9月18日上午，深圳日本人学校一名10岁的学生在距离学校门口约200米的位置，取有效的措施，切实保护所有在华外国人的安全。 Chong ini sudah ditangani oleh otoritas hukum di Beijing, akan diselidiki dan ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di China. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.